Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman mahasiswa D3 Teknik Elektronika yang mengambil mata kuliah Tata Tulis Laporan di semester 113 2020-2021, saya akan menjelaskan kontrak mata kuliah Tata Tulis Laporan yang ditulis dalam rencana pembelajaran semester di masa pandemik COVID-19. Seperti kita ketahui, SK Rektor UNJ menyebutkan bahwa semester 113 ini pembelajarannya tidak tatap muka tapi melalui pembelajaran jarak jauh. Mata kuliahnya Tata Tulis Laporan 2 SKS Teori. Deskripsi mata kuliahnya membahas tentang konsep penelitian ilmiah, konsep laporan tugas akhir, dan artikel ilmiah mahasiswa D3. Jadi ujungnya nanti teman-teman mahasiswa diharapkan dapat membuat laporan tugas akhir dan dapat membuat artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal baik lokal, regional, atau internasional, atau dalam bentuk konferensi nasional atau internasional. Kompetensi yang dikembangkan di mata kuliah TTL ada 10, dapat menjelaskan konsep penelitian ilmiah, alur penelitian ilmiah, menganalisis buku pedoman tugas akhir, mencari topik atau fokus masalah tugas akhir, mengacu ke peminatan, dapat menulis rumusan masalah, menyusun landasan teori, mencari dan menuliskan sumber referensi, membuat kerangka berpikir dari sistem yang diusulkan, dapat menjelaskan metode pengembangan sistem yang diusulkan, terus pada akhirnya dapat membuat proposal tugas akhir dan juga dapat membuat artikel penelitian ya. Ini masih kurang satu. Rencana kegiatan perkuliahannya ini dilaksanakan minimal 14 kali tatap muka 100 menit ya, menggunakan Google Classroom. Di samping itu nanti menggunakan WhatsApp dan YouTube. UTS dan UAS dilakukan menggunakan Google Form terjadwal, artinya waktu pengerjaannya dibatasi, dan sebaran lengkap materi atau pokok bahasan untuk 16 kali tatap muka mata kuliah TTL dapat dilihat di tabel 1. Tatap muka pertama PJJ 1 ini kontrak mata kuliah dan konsep penelitian ilmiahnya. Jadi pretest tidak ada karena ini kita pakai pembelajaran asinkron ya. PJJ 2 konsep penelitian ilmiah, alur penelitian ilmiah, dan seterusnya bisa dilihat nanti ya. Nanti pertemuan PJJ 8 ini ujian tengah semester. Nanti setelah UTS baru masuk gaya penulisan tugas akhir, teknik penulisan laporan TA, bagian awal, bab 1, bab 2, bab 3, dan ujian akhir semester. Sumber bacaan atau referensi dari mata kuliah TTL ini ada 2. Pertama, buku panduan penyusunan tugas akhir yang dikeluarkan oleh FT UNJ ini tahun 2015. Selama buku ini belum ada yang baru, berarti masih menggunakan yang lama yang sudah terbit, dipakai 2015. Penilaian ini menggunakan mengacu ke SK Rektor yang ada di BPA. Jadi nilainya adalah A sampai E dengan rentang 100 sampai 0 ya. Mahasiswa harus mengikuti tatap muka PJJ. Ini dibuktikan dengan mengumpulkan tugas yang diberikan di setiap PJJ ke Google Classroom. Jadi nanti setiap PJJ, akhir PJJ akan ada tugas PJJ. Jadi kalau PJJ-nya ada 14, berarti ada tugas PJJ 1 sampai tugas PJJ 14. Dan kalau Anda mengumpulkan tugas, ini akan dianggap Anda mengikuti
PJJ ya. Jadi misalnya Anda mengumpulkan tugas PJJ 1, berarti Anda dianggap mengikuti atau hadir dalam perkuliahan PJJ 1. Dan kehadiran Anda dalam PJJ ini minimal 75% dari 14 kali tatap muka PJJ ya, atau 10 kali mengumpulkan tugas PJJ supaya mendapatkan nilai UAS ya. Jadi kalau Anda hanya hadir 2 kali ya, nilai UAS-nya tidak muncul, nilai UTS-nya muncul. Untuk penilaian ini ada bobotnya, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, tugas PJJ rata-rata 30% ya. Nah, jadi rata-rata 30 jadi total 100%. Saya kira di sini titik beratnya ya. Pastikan Anda mengumpulkan tugas PJJ, nanti masukkan di Google Classroom ya, sesuai dengan akun Anda masing-masing. Nanti akan terlihat di Google Classroom siapa saja yang sudah mengumpulkan, telat atau tidak telat atau belum mengumpulkan ya. Saya kira sampai di sini ya. Kita lanjutkan nanti dengan PowerPoint ya, tapi masih dalam PJJ 1. Mungkin ini PJJ 1A ya kalau di YouTube-nya ya. Nanti ada PJJ 1B. Saya kira cukup sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.